Rasulullah dalam hadisnya tidak pernah berdusta. Tapi kalau diperintahkan oleh suaminya, kira-kira patuh nggak ke suami? Kalau yang memerintahkan Rasulullah yang nggak pernah bohong, ibu pasti bisa. Nah sekarang yang nyuruh-nyuruh nih orang yang suka bohong tiap hari ketahuan. Orang yang suka ingkar janji, orang yang nyuruh sholat padahal dia subuhnya sering telat. Kira-kira masih mau nggak patuh sama suami? Masih mau atau tidak? Rasulullah menjanjikan dengan 4 amal ibadah akan terbuka 8 pintu surga. Khusus siapa? Khusus perempuan. Ibarat masjid. Ada pintu sebelah kanan, ada pintu di depan, ada pintu sebelah kiri, ada pintu di belakang. Ini adalah pintu surga. Ada 8 pintu surga. Ada pintu ridho, ada pintu jihad, ada pintu babul yamin, ada ar-rayyan untuk orang yang berpuasa, ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu sabar, Bu. Siapa yang akan masuk lewat pintu sabar ini? Orang-orang yang sabar. Orang yang nggak suka ngomel, yang nggak suka nanya posisi suaminya di mana, yang nggak suka nanya kapan gajiannya, yang nggak suka komplain apapun yang dibawa oleh suaminya. Ibu bisa sabar seperti ini? Bisa sabar? Gak bisa Ustaz, cari pintu yang lain aja. Oke, sabar, skip, cari pintu yang lain. Kata Rasulullah, dari 8 pintu surga ini bisa dimasuki oleh perempuan dengan 4 ibadah saja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat li zawjiha wa hafizat farjaha wa ata'at li ba'liha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Rasulullah SAW, jika ada seorang istri, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, auratnya dijaga, kehormatannya dijaga. Bisa atau tidak? Ibu bisa sholat, bisa puasa, bisa jaga aurat. Ada satu syarat lagi, Bu. Taat kepada suami. Mana yang lebih mudah? Menjalankan yang 3 atau menjalankan yang 1? Mana yang mudah? Yang lebih mudah bagi perempuan taat kepada Allah atau taat kepada suami? Mana yang lebih mudah? Mana yang paling berat, Bu? Taat kepada Allah atau taat kepada suami? Lebih berat taat kepada suami. Kenapa, Ustadz? Kalau diperintahkan taat kepada Allah, suruh sholat, kita sholat. Diperintahkan puasa, kita puasa. Diperintahkan jaga aurat, kita tutup aurat. Kenapa? Ada dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa yang memerintahkan gak pernah punya salah? Rasulullah dalam hadisnya tidak pernah berdusta. Tapi kalau diperintahkan oleh suaminya, kira-kira patuh gak ke suami? Kalau yang memerintahkan Rasulullah yang gak pernah bohong, ibu pasti bisa. Nah sekarang yang nyuruh-nyuruh nih orang yang suka bohong tiap hari ketahuan. Orang yang suka ingkar janji, orang yang nyuruh sholat padahal dia subuhnya sering telat. Kira-kira masih mau gak patuh sama suaminya? Masih mau atau tidak? Yang terakhir, Bu, ini pintu surganya. Syarat yang terakhir, patuh kepada suami. Kalau ibu bisa menjalankan 4 amal ibadah ini, 8 pintu surga ibu bebas masuk dari mana saja. Insya syaratnya apa? Patuh kepada suami. Maka untuk patuh kepada suami harus bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suami, harus bersabar dengan apa yang tidak ada dalam diri suami. Suami ibu bukan manusia sempurna. Kadang dia ada waktu, kadang dia sibuk. Kadang ada duit, kadang gak punya duit. Kadang sahih, kadang sehat. Kadang dia sabar, kadang dia suka ngomel-ngomel. Nah, suami yang seperti ini, ibu tetap harus bersyukur. Juga setelah bersyukur harus bersabar. Setelah bersyukur harus bersabar. Kenapa Ustadz? 2 ini harus kita satukan. Karena tidak disebut dengan bersyukur kalau dia tidak bersabar.
Kalau bersyukur gampang. Kenapa? Ada duit, syukur. Ada makanan, syukur. Suami pulang tepat waktu, syukur. Nah, sekarang kalau suami pulang nggak bawa duit, sabar. Yang biasanya ngasih banyak kemudian ngasih dikit, sabar. Yang biasanya pulang tiap hari kemudian pulang seminggu sekali, yang biasa ngasih 10 juta kemudian ngasih 1 juta, sabar. Sepakat ya? Sepakat. Wallahu ta'ala alam.